Sabar ya, Nek. Sebaiknya kita berdoa aja supaya tidak terjadi apa-apa. Tarik dong, ayo dong. Tarik bagaimana? Di pesawat apaan? Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz nih urusannya nih? Sekarang gini, Pak Jati yang turun ke bawah, ini yang dua naik ke atas. Naik, Pak. Antan. Saya turun nih. Ya turun Pak. Dibantu. Ade. Bantuin dong Mas. Ade, bantu Ade. Bantu nih. Saya bantu. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan petunjuk, Pak. Assalamualaikum. Mari, Pak ya. Ya, silakan Pak. Iya Pak, saya masuk duluan Pak. Iya, silakan Pak. Nek, saya turut berduka cita ya, Nek. Saya nggak nyangka Nizam akan pergi meninggalkan kita secepat ini. Padahal saya tahu Nizam kan anaknya baik. Justru dia anak baik Bu Indis. Makanya dia cepat dipanggil sama Allah. Bukan begitu Pak Ahmad? Iya bener, Nek. Pak Junet, udah siap kan yang lahatnya kan? Justru itu Pak, saya mau bertanya sama Bapak. Sudah disiapkan belum Pak? Lah. Kok sejak kapan Pak Junet berintahin saya? Di sini pimpinan siapa? Saya Pak Junet. Bapak lah. Saya menunggu perintah dari Bapak. Wah, kok jadi begitu sih? Pak Junet kenapa jadi gak ada inisiatifnya begini? Ini yang saya pikirkan. Kenapa nggak ada inisiatif Pak? Aduh, heran saya. Ya sudah kalau begitu saya ke kuburan deh. Untuk memastikan sudah dikerjakan oleh Jaki apa belum kuburannya. Pak Junet, lewat telepon aja ya, saya telepon. Aduh, jangan Bu, riskan. Saya khawatir nggak sesuai nanti ukurannya. Masalahnya kan yang meninggal anak kecil Bu. Tolong secepatnya sekarang juga Pak Junet. Siap, laksanakan Pak. Nek, sebenarnya Nizam meninggalnya kenapa sih, Nek? Kenapa jadi merinding ya? Mana udah sepi lagi. Padahal yang meninggal anak kecil. Aduh. Setan penunggu pohon, tolong jangan ganggu saya. Saya orang ganteng, cari aja orang yang jelek, tolong ya. Pak Junet. Bulita, astagfirullahaladzim. Kenapa sih ngagetin aja? Ampun maaf, bukan yang ngagetin, saya mau nanya. Itu yang meninggal siapa? Nenda? Bukan Bulita, Nizam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nizam? Iya, cucunya Nek Endah. Oh, Ada apa ya, Bulita? enggak ada apa-apa. Makasih ya, Pak. Iya. Aneh. Ada apa ya? Bang, kita harus ngelayat ke rumahnya Nek Enda, Bang. Si Nizam yang abang pernah pukulin itu meninggal. Ya terus hubungannya sama aku apa? Hah? Biarin aja kalau dia udah meninggal. Dia udah tenang di akhirat. Ya kan kamu kerajinan banget sih. Bang, kamu kok ngomong kayak gitu banget sih, Bang? Kasihan kan Nek Enda tuh udah tua. Kita wajib loh, Bang, nolong mereka. Alah, nggak bisa, nggak usah. Ya udah, kalau kamu nggak mau, aku berangkat sendiri aja ya ngelayat. Aku nggak izin kamu pergi ya. Kalau aku bilang enggak ya enggak. Masuk kamar. Pasti anak gembel itu. Jam, ambil sana bolanya. Kok aku yang ambil? Kan kamu yang nendang. Kalau kamu nggak mau ambil bolanya, kamu nggak usah main lagi deh. Ya, gitu sih. Cepetan. Iya.
Ini pasti perbuatan anak-anak itu. Mereka harus diberi pelajaran. Udah sabar lah bang, namanya juga anak-anak, mereka juga pasti kan nggak sengaja. Kalau nggak bisa, tak sengaja. Kapok. Hei! Sini kamu. Pak, minta maaf. Boleh saya ambil bolanya? Lu mau bola ini? Hah? Bukan saya, Pak. Tadi teman saya yang nendang. Masih kecil udah bisa bohong lu ya? Udah gede mau jadi apa lu? Hah? Paling udah gede jadi koruptor lu. Bang, udah bang, cukup bang. Kasian, lagian malu sama tetangga. Alah, udah biarin aja. Bocah kayak gini memang harus dikasih pelajaran. Biar kapok dia. Bang, cukup. Bohong, kamu yang salah kamu. Hah? Gede mau jadi apa kamu? Hah? 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 Astagfirullahaladzim. Bohong! Bang, cukup bang, cukup bang, cukup, kasian. Biar aja. Pak Yatim, jangan sakitin Nizam. Dia ini anak yatim piatu. Emang kenapa kau anak yatim? Hah? Kalau salah ya salah, harus dihukum. Tapi bukan dia yang menendang bola itu, Pak. Lu tuh siapa sih di sini? Ikut campur aja lu. Bang, udah bang, cukup bang. Kamu jangan nambah masalah lagi. Nanti tetangga pada datang, kita malu. Nah, biar rasa dia. Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Lu harus ganti kaca gue. Pak, minta tolong angkatin jenazah Nizam. Lah, bukan di sana ada banyak orang. Semua orang nggak bisa ngangkat jenazah Nizam, Pak. Iya Pak, benar. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mari kita ke sana. Iya Pak. Ayo, Pak. Enak bajigur. Ketimus, enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki, sini adek. Tolong kali kuburan hari ini juga buat nguburin jenazahnya Nizam. Nizam yang cucunya Maindah itu ya? Betul. Ya Allah. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah ya. Amin. Itu kan pasti dosanya juga masih sedikit. Mungkin juga belum ada kali. Beda kagak kayak kita. Dosanya udah pada banyak. Udah pada tua. Belum kawin lagi. Kita. Lu aja kali. Nih, jangan lupa ukurannya nih. Pendek amat dalamnya. Lah, jangan dalam. Rebahan. Kalau begini kayak dencis. Iya. Bikin tiang panjang kali ya. Ya udah, saya mau ngurusin surat-surat dulu ke kantor. Surat kematian. Setelah itu langsung balik lagi ke tempat rumahnya Duka. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk. Ada siapin senjata yuk. Pak ya, kita angkat ya. Bismillah ya. Oke, yuk. Pak. Kok berat banget ya? Nggak apa. Kita coba terus. Iya nih, berat banget nih. Pak, ayo Pak, coba biskuit tenaga lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi dengan cucu hamba ya Allah, ya Rabbi. La ilaha illallah. Udah jam segini kok Bang Ahmad belum pulang-pulang juga ya? Mana kagak ada emak lagi di rumah. Telepon dulu deh. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Coba ya, 1, 2, 3. Duh, ini nih Bang Ahmad nih, kebiasaan. Teleponnya lama kagak diangkat-angkat. Ayo dong Bang, diangkat Bang. Aduh, siapa sih telepon nih? Pak, sorry. Taruh dulu sebentar. Maaf, sebentar.
Kok mana jadi kagak aktif sih? Bapak, Nek, saya mau kabarin Pak Ustadz dulu sebentar ya. Mungkin Pak Ustadz bisa membantu. Iya Pak. Ya, iya Pak. Saya tinggal dulu sebentar. Nek, saya datang ke sini mau minta ganti atas kaca rumah saya yang dipecahin sama cucu nenek. Dia main bola depan rumah saya. Memang berapa harga kaca Bapak itu, Pak? 5 juta. Itu kaca mahal, Nek. Saya pesan khusus buat rumah saya. Aduh, Pak Jati. Dari mana saya uang sebanyak itu, Pak? Saya kan cuma tukang pisang goreng dan kulit cuci, Pak. Alah, jawaban klasik. Saya udah tahu nenek pasti akan jawab kayak gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Nenek harus bayar. Titik. Pak, demi Allah, bukan saya yang mecahin kaca Bapak. Nek, lihat tuh, lihat cucu nenek tuh. Masih kecil udah pinter acting kayak gitu. Bohong kamu. Asal kamu tahu ya, kamu melas-melas kayak gitu. Saya nggak punya rasa simpati sama kamu. Pokoknya bayar. Pak Jati, saya bersedia membayar kaca Bapak itu dengan cara dicicil ya, Pak. Dicicil? Saya nggak butuh uang receh, Nek. Udah gini aja lah. Kalau nenek nggak bisa bayar, nenek harus kerja di rumah saya selama 6 bulan ke depan. Dan kalau nenek nggak mau, saya akan bawa masalah ini ke polisi. Pak Jati, tolong Pak, jangan dibawa ke polisi masalah ini, Pak. Saya bersedia bekerja di rumah Bapak. Bagus kalau gitu. Besok jam 6 pagi, ibu sudah harus ada di rumah saya. Awas kalau telat. Saya salah kamu, hah? Dia mau jadi apa kamu, hah? 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 Cukup tadi. Ada. Kalau orang tahu ini kayu ada pakunya, bisa mampus gue. Terus gue buang nih kayu. Nek, biar aku aja ngerjain ya. Nggak usah Ibu, biar saya saja. Nanti kalau Bapak tahu saya yang dimarahin. Rita, kamu tuh ngapain sih? Sok care banget kamu sama nenek itu. Biarin aja kerja sendiri. Tapi Bang kan kasihan, Enda kan udah tua. Loh, kamu tuh gimana sih? Dia memang sengaja aku pekerjakan di sini untuk membayar perbuatan cucunya. Nek. Nek, habis ini bersihkan seluruh kaca di rumah ini. Tapi awas ya, jangan sampai ada yang lecet. Kaca-kaca itu lebih mahal daripada hidup kamu. Baik, Pak. Aduh, sakit.
Taruhnya di tengah, Pak. Iya, di situ. Halo, Pak. Ini barangnya udah sampai, Pak. Iya. Oke, Pak. Sama-sama, Pak. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Bukan saya, Pak. Yang salah kamu, hah? Dia mau jadi apa kamu, hah? Bukan saya yang ngecain kacanya, Pak. Memangnya Nenek beneran kerja sama Pak Jati? Ya Allah, Nek, kerja di tempat orang kayak gitu. Habis saya dapat uang dari mana, Ibu? Saya kan nggak punya duit. Saya kan harus ganti kacanya rumah Pak Jati, Bu. Emang sebenarnya siapa sih, Nek, yang bikin kaca itu sampai pecah? Kalau kata Nizam, Aryo yang nendang kaca jendela itu. Aryo? Saya sudah bilang sama Pak Jati, Bu. Tapi dia tetap aja nggak percaya. Malah mau mengadukan saya ke polisi. Hah? Terlaluan banget. Polisi? Bener-bener kejam tuh orang ya. Orang kayak begitu tuh pasti kena kualat, Nek. Iya bener, Nek. Sabar. Ini foto barangnya, Pak. Silakan dilihat. Saya jamin ini barang bagus. Karena ini barang simpenan saya selama ini. Ya udah, saya kasih dulu uangnya separuh. Nanti kalau barangnya sudah sampai, saya transfer sisanya. Oke, Pak. Sepakat. Silakan. Terima kasih. Nenek Peot, bawa Guci itu ke mobil. Saya udah lapar nih, mau makan. Ayo cepat. Baik, Pak. Ya ampun, Allah. Ya ampun! Kamu apain Guci saya, hah? Ini tuh barang mahal, tau nggak? Nggak cocok kamu, nggak kamu. Sama aja bikin susah terus. Maafkan saya, Pak. Saya lemah, saya belum makan, Pak. Alah, omong kosong aja. Ayo ikut! Ayo ikut! Ayo jalan! Lemah, asal aja kamu. Yang dipikir cuma perut, perut, dan perut aja. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya nggak mau lagi lihat muka kamu di sini. Pergi! Tunggu apa lagi? Nenek Peot! Pergi kamu dari sini! Nizam? Nizam, kenapa? Nizam? Kamu kenapa? Kok apa begini, Nizam? Ya ampun, Nizam. Ada apa ini, Nizam? Kenapa? Nizam? Nizam, bangun, nak. Kamu kenapa? Ya ampun, ini kenapa, Nizam? Kenapa sampai begini? Nizam, kenapa? Kenapa, Nizam? Kok sampai begini, Nizam? Nizam. Tolong! Tolong!
tumben lu. Wangi bener kayak kuburan baru. Lu ngomong. Nih tadi dikasih minyak wangi sama si Jaki. Biar keren katanya, biar kayak orang kantoran. Gaya lu. Kita tukang gali kubur pakai wangi-wangian. Biar keren. Lenjeh kayak biduan. Balik. Nah, Enda itu jahat. Nek, aduh, kenapa? Ayo, kenapa tuh, Nek? Kenapa, ya Allah? Iya, Bang. Aduh. Tolong cucu nenek. Cucu nenek bawa ke puskesmas. Cucu nenek sekarang ada di mana? Ada di rumah. Tolong bawa dia. Ya. Nek kuat ya. Yuk, selalu lari nih. Kok bisa pakai toa dari rumah? Lah, emang mau tahu mau jatuh di situ? Bentar nih. Apa sih? Gantian ini, badan gua ngertek. Lu bawa anak kecil aja kayak gitu, capek. Ya kan dari tadi ini gantian dulu sebentar. Awas badannya. Nizam cuma mau Pak Jati yang untuk Nizam. Nah, yang ada aja udah. Yang ada aja ya. Pokoknya ke rumah sakit aja dulu ya, puskesmasnya. Gitu. Taruh, Dek. Apa? Kaki gua gatal ini. Terus? Ini lu bawa dulu. Gantian dulu ini. Ntar cantengan kaki gua. Buruan. Langkah juga belum. Lu kan yang ada jam Pak Jati lagi aku. Ayo jalan. Jalan mana? Ayo ke puskesmas. Ayo buruan bawa. Bawa lah ini gimana urusan? Mana kunci pesanan saya? Kok belum diantar juga? Iya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Secepatnya akan saya kirim kunci itu, Pak. Jangan coba-coba menipu saya ya. Atau saya lapor polisi. Cepat kembalikan uang saya. Waduh, jangan dong, Pak. Tolong Bapak sabar sebentar. Secepatnya barang itu akan saya kirim, Pak. Semua gara-garanya peot itu. Bikin susah orang aja. Sial! Cepetan, terus hati-hati lukanya. Iya. Cari ruang rawat. Langsung biar diurus sama dokter. Ya ini juga mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, Nek. Cucu nenek sudah tidak tertolong lagi. Infeksinya terlalu parah. Dia sudah meninggal dalam perjalanan ke sini. Yang sabar ya, Nek ya. Jangan tinggalin nenek. Ya Allah, Robby. Ya Allah, Robby. Ustaz, sebenarnya apa yang terjadi pada cucu saya sehingga jenazahnya tidak bisa diangkat? Pak Ustadz, apa mungkin ini ada hubungannya dengan Pak Jati? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mungkin ini adalah merupakan takdir Allah. Kita nggak bisa menerka-nerka. Pak Ustadz, menurut saya sebaiknya kita coba ke rumah Pak Jati sekarang. Untuk ikhtiar saja, barangkali dia membantu. Gimana menurut Pak Ustadz? Saya setuju Pak Ahmad. Ayo kita berangkat sekarang. Ya, Pak Junat ikut saya. Saya ikut. Siapa? Ini malam kenapa hawanya rasanya beda ya? Tangan gue jadi merinding begini ya.
apaan ini? Kuntilanak. Kagetin aja. Ini Nyunyun. Ente makanya lihat dulu yang bener, pakai mati. Jangan main ngecap kuntil anak aja. Tahu nih lu nggak ada sopan-sopannya jadi orang. Ini istri pimpinan lo. Ada apa, Bu Ainun? Tuh, senternya matiin dulu. Oh iya. Buka disenterin kayak nyari kodok. Ini gue lagi nyari Bang Ahmad. Kemana ya dia? Ditelepon kagak diangkat. Terus ditelepon lagi kagak aktif. Mana kagak ada kabarnya lagi sampai jam segini. Kan gue jadi takut kalau dia kenapa-kenapa. Pak Ahmad lagi ada di rumahnya Nek Endah. Lagi ngelayat. Ada saya anterin yuk. Si bonceng sama motor yuk. Mau kemana? Nganterin. Ntar lu cuma ngambil kesempatan doang tuh ketemu Bu Indis. Iya namanya juga usaha. Jomblo mah bebas. Nah, kagak. Ini dinas ini. Urusan penting istri pimpinan. Biar saya aja ngajak. Ngajak lagi. Jangan ntar. Ini anak lu tidur di rumah, lu main jalan aja. Urusan gua. Gantinya lu kan nih jangan curiga. Ini Apa? Sophia, mau Sophia. gantinya Sophia ini. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ustadz, kenapa rumah Pak Jati aja yang diguyur hujan ya? Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Pak, bukan saya yang nendang bolanya, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Pak, bukan saya yang nendang bolanya, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya yang nendang bolanya, Pak. Bukan saya. Bang, di depan Pak Ustadz nyariin kamu tuh. Apain sih? Bilang aja aku nggak ada lah. Tapi Pak Ustadz datangnya itu nggak sendirian, Bang. Dia sama beberapa warga juga. Mungkin ada hal yang penting kali mau disampaikan ke Abang. Ini Abang keluar deh, temuin ya. Bu, ada Pak Ahmad, Bu. Pak Ahmadnya lagi ke rumah Pak Jati, Bu. Oh, lagi ke rumah Pak Jati ya? Iya. Aduh, Bang. Susah banget sih dicariinnya. Mana ditelepon dimatiin lagi. Aneh ya, di sini kering, tapi di sekitar rumah Pak Jati hujan. Bukan aneh Pak, ini kehendak Allah. Masya Allah. Jadi maksud kalian apa? Hah? Saya nggak mau buang-buang waktu untuk masalah yang absurd kayak gini. Tapi Pak Jati, kami semuanya tidak ada yang mampu mengangkatnya Pak. Terus hubungannya apa mas saya? Aneh-aneh aja Pak Ustadz nih. Ya barangkali aja Pak Jati mampu untuk mengangkat jenazah almarhum Nizam Pak. Memang ini aneh Pak. Seperti anehnya air hujan yang hanya mengguyur rumah Bapak. Sementara di tempat-tempat yang lain sama sekali tidak basah Pak. Alah, persetan dengan semua ini. Tolonglah Pak Jati, sesama muslim, kita punya kewajiban Pak untuk mengurus jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Bang, tolongin aja ya. Nggak ada salahnya kan ngebantu orang. Kalau Pak Jati menolak, saya lapor ke polisi. Karena Pak Jati yang sudah memukul Nizam hingga sakit dan meninggal. Ya oke. Saya bersedia, tapi dengan satu syarat Pak Ustadz. Kalau saya nggak mampu, tolong jangan ganggu saya lagi Pak. Itu udah bukan urusan saya. Baik Pak Jati, baik. Alhamdulillah.
Pak Jati, bisa tolong diangkat jenazahnya? Kenapa mesti gue? Yang lain aja. Pak Jati, untuk menjawab keraguan Bapak, sebaiknya Bapak coba untuk mengangkatnya. Nijam kan tubuhnya sangat kecil, Pak. Kalau Bapak tidak kuat, nanti kami akan membantunya. Masya Allah. Ayo Pak Jati, kita segerakan saja jenazahnya dimandikan. Apa ya, senyum-senyum? Kamu kenapa, Non? Kenapa? Tadi kenapa nyunyun telepon, HP-nya dimatiin? Hah? Kenapa? Ya Allah, Non, tuh sorry banget, Non. Abang tuh tadi lagi kesusahan angkat jenazahnya. Berat banget, Non. Beneran serius deh, Non. Abang bohong. Itu tadi Pak Jati ngangkatnya ringan, Bang. Beratnya dari mana? Itu dia yang abang bingungin. Kok Pak Jati bisa segampang gitu? Tadi kita semua itu tuh udah ngangkat nggak bisa. Tanya yang lain kok nggak percaya di Non. Abang jadi kepikiran deh, jangan-jangan meninggal almarhum itu ada kaitan sama Pak Jati. Karena kita semua angkat nggak bisa, sedangkan Pak Jati segampang itu loh, Non. Mikir nggak? Jati ngangkatnya ringan, Bang. Beratnya dari mana? Itu dia yang abang bingungin. Kok Pak Jati bisa segampang gitu? Tadi kita semua itu tuh udah ngangkat nggak bisa. Tanya yang lain kok nggak percaya di Non. Abang jadi kepikiran deh, jangan-jangan meninggal almarhum itu ada kaitan sama Pak Jati. Karena kita semua angkat nggak bisa, sedangkan Pak Jati segampang itu loh, Non. Mikir nggak? Iya, Bang. Bisa jadi sih. Soalnya kan Pak Jati itu terkenal galak. Apalagi sama anak-anak. Ya? Ih. Kamu kalau belum bisa naik sepeda, jangan main jalan raya. Lihat nih, mobil saya lecet. Pak Jati, ada apa sih? Dek, tenang ya, Dek. Ada tante di sini. Pak Jati, kalau berani jangan sama anak kecil dong. Sini sama ayah, ayo. Kalau berani sini. Alah, kamu nggak usah ikut campur ya. Lihat yang mobil saya lecet ini. Bisa ganti nggak kamu? Ya elah, cuma segini doang. Marahnya udah kayak mobilnya penyok aja. Pak Jati, ini lecetnya nggak seberapa juga. Iya. Kalau berani, ayo sama kita aja. Iya, ayo sini. Alah, susah ngomong orang kampung. Otak barbar semua. Songong banget dah tuh orang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Sabar ya, Dek. Nanti diperbaikin ya. Masa orang sesembung gitu sih, Non? Iya, Bang. Beneran. Ampun, kok bisa begitu Pak Jati ya? Pak Ahmad. Ya Pak Junaid. Jenazahnya Nijam sudah dimandikan, Pak. Nah, terus? Itu, Pak Jati. Kenapa? Sekarang lagi ngadu mulut sama Nenek Endah. Sama yang lainnya juga. Ya, Bang. Kenapa sih? Dua orang ini selalu aja menyusahkan saya. Tolonglah, Pak. Bawa cucu saya ke dalam. Emang kamu tuh siapa? Nyuruh-nyuruh saya lagi. Hah? Dari dulu kamu sama cucu kamu itu bikin susah terus, tau nggak? Masya Allah Pak Jati, kan nggak ada salahnya Pak menolong. Hanya membawa dari sana ke dalam, biar kami bisa mengkafani. Iya Pak Jati, tolonglah dibantu. Bentek badan ini. Jak, Itu Jimmy udah datang. Itu ngapa sih dia begitu? Ada yang lupa kali. Tahu naruh apa tuh anak? Jim. Hello. Ente kenapa? Kayak orang sawan. Ngoyor aja ke debong. Bang.
Buset dah. Jak, gua bingung. Itu jenazahnya si Najam. Nijam? Iya. Kok cuman Pak Jati doang yang bisa ngangkat ya? Itu apa? Ya. Ngapa sih itu anak tuh? Tempelan setan keder kali ya. Sedah. Ngaco nih. Maksud lu apa sih, Jim? Ngapa sih? Kayak orang mikir negara aja. Kemana lagi lu? Mau ngapain? Wah, coba sini. Tuh. Habis ya. Sama panasnya. Gue bisa main sama ketek. Iya, ada yang kagak beres ini. Nih, minum biar sawan lu hilang. Sawan hilang. Jari masuk ke air. Onori. Mulutnya di sini, bukan di situ. Itu tanah. Ya lu buang ya kosong. Maaf Pak Ustadz. Kita bertiga udah coba mengangkatnya, tapi nggak bisa, berat. Astagfirullahaladzim. Lu orang tuh pada makan apa sih? Percuma badan lu gede, ngangkat aja nggak kuat lu. Iya bang, susah diangkatnya. Masya Allah Pak Jati, mungkin ini adalah merupakan takdir Allah. Hanya Pak Jati yang mampu mengangkat jenazah almarhum. Betul Pak Jati. Seperti yang diamanahkan cucu saya ketika saya mengantar dia ke puskesmas. Dia ingin agar Pak Jati yang mengurusnya. Bentar, Jim. Apa sih? Gantian ini, badan gua ngertek. Lu bawa anak kecil aja kayak gitu, capek. Kan dari tadi ini gantian dulu, sebentar. Awas badannya. Nizam cuma mau Pak Jati yang nganter Nizam. Yang ada aja Yang ada aja ya. Pokoknya ke rumah sakit aja dulu ya, puskesmas. Gitu. Taruh, Dek. Apa? Kaki gua gatal ini. Terus? Ini lu bawa dulu. Gantian. Ini Jam yang ada aja, Jam. Pakai Pak Jati lagi aku. Ayo jalan. Jalan mana? Ayo ke puskesmas. Ayo buruan bawa. Bawa lah ini gimana urusan? Astagfirullahaladzim. Ayolah Pak Jati. Ini adalah amanah dari almarhum. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Buset dah. Kok bisa gitu ya, Jim? Nah, kan? Lu juga bingung kan? Makanya gue sampai sekarang pusing ini. Pertanda ini. Pertanda apa, Dek? Pertanda mau hujan. Wah, poni. Ya iya, di mana-mana geledek tandanya mau hujan. Kali dah tanda mau gajian. Emangnya tanggal muda apa? Duduk nggak hujan-hujan. Tuh kita duduk terus, kagak bakal jajan. Tapi kalau hujan repot kita nih. Mana-mana kalau hujan basah. Pindahan baru repot. Itu jenazah yang Nijam udah datang. Tapi kok kagak pakai keranda ya? Kan jenazahnya anak kecil. Astagfirullah, gua lupa. Yaudah yuk. Ayo dah, yuk. Aduh. Mirin. Awas. Mas. Buka, Mas. Buruan dong nih. Pegel gue dari tadi nih. Bentar ya, saya buka dulu sekarang. Ayo dong, lama banget buka dong. Kok susah ya, Mas ya? Susah gimana buka kain aja. Posat, tolong Posat. Bantuin orang. Kain aja nggak becus. Insya Allah. Kok keras banget ini? Susah kan, Bos? Pak Jati. Ini keras Pak Jati. Tenang. Sabar. Apa tarik aja kenapa sih? Ayo dong. Bentar.
Mas jangan gerak-gerak dulu dong. Ya, Sam. Ini kita lagi buka susah ini. Udah pegel. Gue juga kasihan dari tadi gue bawa mayat, tau gak? Ayo dong. Ini bisa. Agak keras. Potong kayak apa kayak? Ayo, buruan, Ustaz. Udah. Ayo bisa juga. Ambil kainnya, ambil. Ambil dong kainnya, ambil. Lubangnya doain dari teh. Nanti Junet tolong pegang. Ya Mas, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, Pak. Ayo ambil dong. Ini ambil. Lepasin, jangan dibejak. Serahin sini. Lepas, jangan dibejak begini, kesian. Tarik ini. Naik ini. Jangan masa ditarik. Pak Ustadz, ini kenapa nih Pak Ustadz? Tarik ini. Naik ini. Jangan masa ditarik. Pak Ustadz, ini kenapa nih Pak Ustadz? Sabar ya, Nek. Sebaiknya kita berdoa aja supaya tidak terjadi apa-apa. Tarik dong, ayo dong. Tarik bagaimana? Dibesot apaan? Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz nih urusannya nih? Sekarang gini, Pak Jati yang turun ke bawah, ini yang dua naik ke atas. Naik, Tahan. Saya turun nih. Ya turun Pak. Ade. Bantuin dong Mas. Ade, bantu Ade. Turun ya. Saya bantu. Ini turun lagi. Ayo. Awas. Aduh. Dalam. Hati-hati. Dimiringin Pak Jati, dimiringin. Ini juga udah miring Pak Ustadz. Ayo, ayo kubur. Ya ini mau diuruk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hujan ini. Ayo buruan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku. Lah. Pak Junet, Pak Ustadz. Di situ kan hujan deras. Iya. Kok bisa nggak ada hujan sama sekali ya? Kok aneh ya? Pak Ahmad, ini yang dinamakan hujan lokal. Di sebagian tempat di situ hujan, di sini enggak Pak Ahmad. Saya paham soal itu. Saya tahu bedanya antara hujan lokal sama enggak. Tapi ini nggak mungkin. Karena apa? Ini jarak terlalu dekat dan di situ terlalu deras dan di sini nggak ada hujannya sama sekali loh Pak Junet. Beda loh. Iya, tapi Pak Ahmad jangan ngototnya sama saya dong, sama hujan. Terserah hujan mau turun di mana. Pak Junet. Iya Pak. Dalam hidup ini kita tidak ada yang tahu apa yang menjadi rahasia Allah. Mungkin ini yang disebut dengan takdir ilahi. Kekuasaan Allah bisa terjadi di mana saja. Subhanallah. Saya harap semua bisa tenang. Buruan dong. Tanggung ini belum kelar. Itu Pak Jul, tolong bantuin Pak, tolong Pak. Tolongin suami saya. Tarik. Kita. Kaki gue lengket. Bos, tarik bos. Gak bisa Pak Ustadz, berat. Bantuin Pak Junet. Junet. Tarik kencang. Allah. Tolong bantu. Seandainya Pak Nizam punya kesalahan kepada cucu hamba Nizam, maafkanlah ya Allah, ya Rabbi. Hamba dan cucu hamba sudah mengikhlaskan semuanya ya Allah. Hamba sudah mengikhlaskan ya Tuhanku. Ayo cepetan. Udah Pak, udah kuat. Ini nggak bisa lepas Pak. Allahu Akbar. Kaki saja.
Husin! Bagaimana mau gerak? Itu Bu Lita. Bu, menyingkir Bu, ada pencet Bu. Sampai penyut. Pak Ustadz! Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz! Pak Ustadz! Mas! Tolong aku, Teng! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bocah kayak gini memang harus dikasih pelajaran. Biar kapok dia. Kata bapak itu dengan cara dicicil ya Pak. Dicicil? Saya nggak butuh uang receh, Nek. Udah gini aja lah. Kalau nenek nggak bisa bayar, nenek harus kerja di rumah saya selama 6 bulan ke depan. Dan kalau nenek nggak mau, saya akan bawa Mas Aldi ke polisi. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Yang dipikir cuma perut, dan perut aja. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya nggak mau lagi lihat muka kamu di sini. Pergi! Saya nggak mau buang-buang waktu untuk masalah yang absurd kayak gini. Tapi Pak Jati, kami semuanya tidak ada yang mampu mengangkatnya, Pak. Terus hubungannya apa mas saya? Aneh-aneh aja Pak Ustadz nih. Ya barangkali aja Pak Jati mampu untuk mengangkat jenazah almarhum Nizam, Pak. Masya Allah. Ayo Pak Jati, kita segerakan saja jenazahnya dimandikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang kita saksikan sekarang ini, hendaklah kita jadikan ibrah, pelajaran yang paling berharga. Bahwa sebenarnya anak yatim itu adalah makhluk Allah yang sangat diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal yatima iza duriba ihtaza arsur rahmani libukai. Sesungguhnya anak yatim itu kalau dipukul maka yang bergoyang adalah arasnya Allah. Sebab tangisan anak yatim itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ke depan mudah-mudahan kita semakin sayang kepada anak-anak yatim kita. Amin.